you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu, kabar terkini tentang penjelasan dari Kemenpan RB bahwa ada opsi jika honorer diberhentikan secara keseluruhan. Opsi apa saja yang dijelaskan oleh Kemenpan RB? Yuk simak hingga akhir videonya. Sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan mohon jangan lupa untuk di-share. Masalah tenaga honorer saat ini telah dikaji oleh pemerintah sejak bertahun-tahun lalu, dan aturan mengenai penyelesaian tenaga honorer telah dijalankan sejak tahun 2005. Selain itu, penanganan tenaga honorer diteruskan pada tahun-tahun berikutnya, yaitu tahun 2012, 2018, 2019, dan 2021 hingga saat ini. Sehingga untuk pengangkatan non-ASN tersebut sudah lama diberitahukan. Lebih lanjut, Menteri Pan RB juga menjelaskan ada fakta bahwa tenaga non-ASN tersebut tidak ada sehingga menyebabkan berbagai pelayanan terganggu di kabupaten dan juga kota. Menjelang penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023, maka Kementerian Pan RB telah merencanakan 3 opsi sebagai jalan penyelesaian tenaga honorer. Opsi tersebut nantinya akan didiskusikan bersama dengan Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI, sehingga Kementerian Pan RB dapat memilih salah satu dari opsi yang telah direncanakan. Dari salah satu opsi tersebut akan ada skenario honorer akan diberhentikan seluruhnya. Hal tersebut berarti tenaga honorer tidak berkesempatan menjadi ASN setelah penghapusan nanti. Ketiga opsi Kementerian Pan RB dalam menyelesaikan masalah honorer tersebut telah direncanakan dengan seksama sambil terus melakukan koordinasi lintas sektoral. Sedangkan untuk skenario opsi pertama, maka honorer dapat diangkat seluruhnya menjadi pegawai ASN. Namun, kata Menpan RB, skenario tersebut dapat menjadi beban yang berat bagi negara dan kompetensi birokrasi negara, sehingga nantinya bisa ada problem pada beberapa titik apabila ketika saat rekrutmen kualitasnya tidak diperhatikan. Untuk skenario kedua, Kementerian Pan RB telah merencanakan tenaga honorer akan diberhentikan seluruhnya, yang mana pada skenario ini akan menghapus honorer tanpa ada pengangkatan. Nah, tentunya hal ini dapat menjadi masalah karena pemberhentian tenaga honorer secara keseluruhan akan menimbulkan tingkat pengangguran yang tinggi. Sedangkan untuk skenario ketiga yang merupakan opsi jalan tengah, yakni mengangkat tenaga honorer sesuai dengan prioritas sebelum dihapuskan. Sementara itu untuk tenaga honorer lain dalam opsi ketiga, maka Menteri Pan RB telah menjelaskan bahwa honorer tersebut bukan tidak termasuk prioritas, akan tetapi akan diselesaikan secara bertahap. Selain itu, Sekjen Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI juga mengatakan bahwa ada beberapa hal yang telah dibahas dengan Kementerian Pan RB tentang solusi bagi tenaga honorer. Yang pertama yakni tentang gaji honorer yang perlu disusun karena adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Yang kedua yakni tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat menjadi PNS atau P3K perlu untuk diberikan kesempatan kerja baik melalui kartu prakerja ataupun diikutsertakan pada pelatihan kewirausahaan. Terkait dengan salah satu opsi honorer yaitu akan memberhentikan seluruhnya saat penghapusan pada tahun 2023 mendatang, maka hal tersebut masih menjadi pilihan yang akan didiskusikan Kementerian Pan RB. Selain itu, bagi tenaga honorer yang ingin menjadi ASN P3K 2022, maka Kementerian Pan RB telah menjelaskan bahwa pelamar P3K guru dibagi menjadi 3 kategori prioritas dan pelamar umum. Untuk penentuan kategori pelamar P3K guru tersebut nantinya dilakukan berdasarkan status guru.
Adanya kategori tersebut juga dapat digunakan untuk menentukan kapan pelamar P3K Guru dapat mengikuti seleksi dan siapa pelamar yang bisa menjadi pegawai ASN terlebih dahulu. Dalam proses seleksi nantinya akan diawali dengan pendaftaran pelamar P3K Guru melalui laman resmi BKN, yakni SSCASN. Bagi yang sudah memiliki akun, maka hanya perlu login dan update. Sedangkan untuk pelamar yang belum memiliki akun, dapat membuat akun dan mendaftarkan diri. Pelamar P3K Guru akan melalui validasi data kependudukan dan filtering Dapodik menggunakan informasi yang diunggah dalam portal SSCASN. Berdasarkan data tersebut, maka sistem akan menentukan apakah pelamar P3K Guru masuk ke dalam kategori prioritas atau umum. Selanjutnya, bagi pelamar yang telah masuk dalam kategori prioritas 1, 2, 3 atau juga pelamar umum dapat melakukan seleksi administrasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Nah, untuk yang pertama, bagi pelamar prioritas 1, maka nanti akan langsung penempatan dengan penyesuaian formasi dari Kemenpan RB. Apabila masih tersedia formasi, maka pelamar prioritas 2 akan melalui seleksi observasi. Kemudian untuk pelamar prioritas 3 akan melalui seleksi yang sama dengan prioritas 2 jika masih tersedia formasi dari prioritas 2. Setelah prioritas 3 diselesaikan dan ternyata masih tersedia formasi, maka pelamar umum dapat mengikuti ujian seleksi UNBK. Pengolahan nilai pelamar umum akan dilakukan melalui portal SSCASN BKN, yang mana seluruh metode seleksi kompetensi tersebut dituangkan dalam keputusan Mendikbudristek. Setelah melalui proses tersebut, maka akan diadakan perhitungan nilai dan pengumuman kelulusan P3K Guru 2022. Sehingga pada tahap ini ditentukan siapa yang lulus jadi guru ASN dan yang tidak. Nah, honorer yang masuk ke dalam kategori prioritas 1, 2, 3, dan pelamar umum tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Menpan RB nomor 20 tahun 2022. Dan bagi pelamar yang telah mengikuti seleksi P3K Guru 2021, kemudian memenuhi nilai ambang batas, maka akan menjadi pelamar prioritas 1. Untuk urutan prioritas 1 dimulai dari THK 2, guru negeri, lulusan PPG, lalu guru swasta yang masing-masing telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K 2021 akan tetapi belum mendapatkan formasi. Selanjutnya untuk pelamar yang terdaftar dalam database X tenaga honorer atau THK 2 pada BKN akan masuk ke dalam kategori pelamar prioritas 2. Dan untuk pelamar guru non-ASN yang terdaftar aktif di Dapodik dengan masa kerja minimal 3 tahun akan menjadi prioritas 3. Untuk seleksi pengadaan P3K jabatan fungsional guru tersebut nantinya akan dilaksanakan berdasarkan ketersediaan kuota penetapan kebutuhan. Berikut merupakan ketentuan seleksi pelaksanaan pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru. Di antaranya, yang pertama, bagi pelamar prioritas 1, seleksi akan menggunakan kelulusan hasil seleksi tahun 2021 dan langsung ditempatkan pada satuan pendidikan berdasarkan kuota penetapan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru. Kedua, apabila masih tersedia kuota penetapan kebutuhan P3K jabatan fungsional untuk guru setelah penempatan pelamar prioritas 1, maka langkah selanjutnya akan dilaksanakan seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian bagi pelamar prioritas 2 dan prioritas 3. Kemudian yang ketiga, apabila masih tersedia kuota penetapan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru setelah seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian, sebagaimana maka langkah selanjutnya akan dilaksanakan seleksi CAT UNBK bagi pelamar umum. Nah, selain itu, bagi Bapak Ibu lulusan PPG yang terdaftar pada database Kemendikbudristek dan pelamar lain yang terdata dalam Dapodik akan menjadi pelamar umum. Berikut merupakan tahapan untuk pendaftaran akun SSCASN.
yakni yang pertama, masuk ke situs sscasn.bkn.go.id. Kedua, klik menu pendaftaran. Ketiga, masukkan data pribadi dan pengecekan identitas. Kemudian akan muncul kode CAPTCHA. Maka calon pelamar harus memasukkan kode CAPTCHA lalu klik lanjutkan. 5. Masukkan NIK dan nomor KK. Nah, di sini apabila terdapat error pada menu NIK atau nomor KK, maka calon pelamar dapat mengikuti instruksi yang tercantum. Selanjutnya, calon pelamar akan diminta lagi untuk membuat password serta ada pertanyaan dan jawaban untuk pengaman. Dan yang ketujuh, calon pelamar wajib mengunggah scan KTP pada kolom yang ditentukan. Usahakan untuk foto KTP tidak melebihi dari 200 KB dan dalam bentuk JPG atau JPEG. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.